Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katen Sapriliani dari Prodi Pendidikan IPSA 2017. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan materi pokok yaitu dinamika kependudukan Indonesia dengan sub materi pokok yaitu pencemaran limbah masker di pantai sebagai bentuk polusi baru di tengah pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke sub materi dari materi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia menurut World Population Dataset atau WPDS tahun 2015 yaitu mencapai 256 juta per jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah perpindahan. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia membuat semakin bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia guna memenuhi keberlangsungan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, apalagi di saat ini dengan kondisi di mana kita harus survive untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, saking banyaknya penduduk yang tinggal di Indonesia, itu membuat semakin banyaknya juga limbah-limbah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu limbah medis dalam bentuk masker. Nah, langsung saja, sebenarnya apa sih limbah medis itu? Nah, limbah medis adalah buangan dari suatu kegiatan medis. Limbah jenis ini harus segera diolah dan apabila terpaksa harus disimpan merupakan opsi terakhir jika tidak dapat ditangani secara langsung. Limbah medis juga merupakan jenis sampah yang mengandung bahan infeksius atau berpotensi infeksius. Umumnya berasal dari sampah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, fasilitas penelitian medis, klinik hewan, dan serta praktek dokter. Bahkan saat ini sampah limbah medis yang sangat memprihatinkan yaitu kumpulan limbah-limbah masker yang ada di pantai saat ini. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan masker sekali pakai dan dibuang ke pantai. Selanjutnya yaitu adalah kategori dan jenis limbah medis. Nah, menurut peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2022, sampah medis dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan potensi bahayanya serta volume dan sifat persistensi yang dapat menimbulkan masalah. Nah, beberapa jenis limbah medis tersebut dapat kita lihat. Yang pertama yaitu limbah benda tajam berupa jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan ampul, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah limbah infeksius, yaitu sampah medis yang berkaitan dengan pasien yang membutuhkan perawatan isolasi. Yang ketiga adalah limbah patologi, yaitu limbah jaringan tubuh yang berasal dari proses bedah atau otopsi. Yang keempat adalah limbah sitotoksik, yaitu bahan yang telah terkontaminasi selama proses peracikan, pengangkutan, serta tindakan terapi sitotoksik. Yang kelima adalah limbah farmasi, umumnya berupa sampah obat-obatan kadaluarsa, obat buangan karena tidak memenuhi spesifikasi atau telah rusak. Yang keenam yaitu limbah kimia, yaitu sampah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia, tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Yang ketujuh ada limbah radioaktif, yaitu limbah yang telah terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari proses medis atau riset radionukleotida. Yang kedelapan adalah limbah genotoksik, yaitu limbah yang sangat membahayakan bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Saat pandemi COVID-19 saat ini memberikan masalah baru bagi lingkungan dengan banyaknya limbah masker yang memenuhi pantai-pantai dan selokan. Sejumlah organisasi
telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai lautan, sungai, dan selokan yang semakin dibanjiri masker wajah sekali pakai. Bahkan ada sarung tangan lateks dan botol penyanitasi. Bahkan kondisi saat ini yaitu menumpuknya limbah masker di pantai tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Eropa dan beberapa kota di Amerika Serikat. Juga dilaporkan bahwa terdapat tumpukan limbah masker yang ada di selokan dan saluran-saluran air yang mereka, sehingga saluran air mereka tersumbat oleh limbah masker dan sarung tangan dari hasil pakai masyarakatnya. Permasalahan mengenai penumpukannya limbah masker di pantai ataupun di selokan-selokan. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia, baik itu karena faktor kelahiran maupun karena faktor perpindahan atau imigrasi. Karena dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia, semakin banyak pula limbah-limbah masker yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga saat ini diberlakukan aturan bahwa untuk masyarakat diharapkan menggunakan masker kain yang dapat digunakan tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang kali. Nah, untuk tenaga medis disarankan menggunakan masker yang sekali pakai karena memiliki 3 lapisan. Lalu bagaimana sih penanganan dari penumpukan limbah masker tersebut? Pengelolaan sampah medis yang tidak sesuai standar akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan berpotensi mengancam kesehatan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berbagai macam pengawasan alur proses penanganan limbah medis agar berjalan sesuai dengan standar dengan bekerja sama melalui pihak-pihak yang terkait. Nah, berikut adalah 4 cara pengelolaan limbah masker atau APD bagi fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, bahkan masyarakat. Yang pertama adalah potong-potong dan buang. Yang kedua adalah tempat penampungan sementara atau depo transit. Nah, yang ketiga ada metode penguapan atau autoklaf. Lalu yang keempat ada pembakaran atau insinerasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penumpukan limbah masker yang ada di pantai itu terjadi karena semakin bertambahnya atau semakin banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia dan tidak menerapkan penanganan pengolahan limbah masker dengan baik dan benar, sehingga terjadi penumpukan limbah masker yang ada di pantai maupun di selokan-selokan atau di saluran-saluran air yang ada di pemukiman penduduk di Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan.